datang kembali di channel EduMath, tempat belajar matematika yang mudah, cepat, dan menyenangkan. Bersama dengan Kak Putri, pada video kali ini kita akan membahas mengenai persamaan linear. Kak Putri akan bahas tuntas dari soal yang mudah hingga yang susah. So, siapkan diri kalian, ambil alat tulis kalian, duduk dengan nyaman, dan simak pembahasan dalam video ini. Nah, sebelum masuk ke materi persamaan linear, Kak Putri ingatkan kembali nih, di video pembahasan sebelumnya, Kak Putri kasih tantangan nih ke Somet tentang soal aljabar. Masih ingat? Nah, berikut soalnya. Kira-kira jawaban Somet berapa ya? Yuk kita buktikan bersama dengan Kak Putri. Oke, Kak Putri bacakan kembali soalnya. Tabungan ibu di bank sejumlah Rp200.000. 2 kali tabungan Amira ditambah 40.000 sama dengan tabungan ibu. Berapakah tabungan Amira? Nah, kemarin kita sudah mengetahui mengenai konsep aljabar ya, Somet. Jadi konsep aljabar itu bahwa matematika tidak hanya sekedar angka, tapi kita bisa menggunakan variabel untuk menyelesaikan permasalahan matematika. Oke, langsung saja di sini kita akan menggunakan variabel terhadap objek yang ada di soal. Tabungan ibu, maka kita misalkan dengan I. Di bank sejumlah 200.000, maka I sama dengan 200.000. 2 kali tabungan Amira, A, ya, 2 kali sehingga 2A. 2A ditambah 40.000, maka 2A ditambah 40.000. Oke, 2A ditambah 40.000 sama dengan tabungan ibu. Tadi tabungan ibu berapa? Betul, 200.000. Sehingga 2A ditambah 40.000 sama dengan 200.000. Nah, karena kita ingin mencari A atau tabungan Amira, sehingga kita pindah ruaskan 40.000 ini ke ruas sebelah kanan. Ya, menjadi 2A sama dengan gimana? Betul, 200.000 dikurangi 40.000. 2A sama dengan 200.000 kurangi 40.000 berapa? 160? Betul, 160.000. Maka A sama dengan, jika 2 dikali A adalah 160.000, maka A sama dengan 80.000. Betul sekali. Nah, jadi gimana Somet? Jawaban kalian sudah benar belum? Yang benar bisa tulis komentar di bawah ini ya. Nah, setelah kita membahas bersama mengenai soal tantangan yang kemarin Kak Putri beri ke Somet, selanjutnya kita akan bahas materi ini ya, yaitu persamaan linear. Soal yang pertama, langsung saja yuk kita perhatikan. Hitunglah nilai X dari 1. 8X sama dengan min 3X ditambah 11. 2. 1 dikurangi 6X sama dengan 4X dikurangi 9. Nah, apa sih persamaan linear itu? Kita harus paham dulu nih konsep dari persamaan linear. Jadi, persamaan linear itu adalah persamaan aljabar, di mana kalau kita mengenal aljabar kemarin adalah sebuah variabel yang digunakan dalam kalimat matematika, maka di persamaan linear ini tujuannya adalah mencari nilai variabel tersebut, baik itu X, baik itu Y, A, B, maupun dan sebagainya. Jadi tujuan kita adalah mencari nilai dari variabel itu. Nah, langsung saja ke soal nomor 1. Kak Putri terus ulang di sini, 8X sama dengan min 3X ditambah 11. Nah, sama dengan konsep aljabar kemarin ya. Kita kelompokkan yang memiliki variabel yang sama. Maka di sini negatif 3X kita pindah ruas di sebelah kiri menjadi 8X. Bagaimana? Ditambah 3X, betul. Nah, sama dengan 11. Nah, kemudian 8X ditambah 3X berapa? 11X, benar. 11X sama dengan 11. 11 dikali X sama dengan 11, maka X-nya berapa Somet? 1. Betul sekali.
sekali. 100 untuk Somet. Kenapa bisa 1, Kak? Karena 11 dibagi 11. Hasilnya adalah 1. Jadi kita bisa lihat bahwa nilai X pada soal pertama ini adalah 1. Lanjut ke nomor 2. Nah, kalau tadi penjumlahan, ini Kak Putri punya nih yang pengurangan ya. Oke, kira-kira sama nggak ya, Kak? Kita coba. Nomor 2 yaitu 1 dikurangi 6X sama dengan 4X dikurangi 9. Prinsipnya sama ya konsepnya. Jadi yang X kita kelompokkan dulu nih ke yang X, sedangkan yang konstanta, masih ingat kan apa itu konstanta? Yang konstanta kita kelompokkan juga dengan konstanta. Sehingga menjadi negatif 6X, 4X-nya kita pindah menjadi negatif 4X sama dengan negatif 9. Oke, satunya ini juga kita pindah ke ruas kanan, min 1. Negatif 6X dikurangi negatif 4X. Negatif 6X dikurangi 4X berapa, Somet? Betul, negatif 10X ya. Jadi semakin banyak. Selanjutnya negatif 10X sama dengan negatif 10. Wah, ini sepertinya jawabannya sama nih. Negatif 10X sama dengan negatif 10. Maka X-nya berapa? Yuk, berapa? Betul, 1. 1 atau negatif 1? 1. Kenapa? Karena negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. 100 buat Somet. Lanjut ke slide selanjutnya. Selesaikan persamaan di bawah ini. Wah, ini tampaknya yang perkalian dan juga pembagian. Kalau tadi sudah penjumlahan dan pengurangan. Oke, langsung saja Somet. Kak Putri tulis di sini. Yang pertama adalah 0,3 dikali X min 2 sama dengan 0,2X ditambah 1. Kita ingat kembali di operasi aljabar ketika ada perkalian dan juga pengurangan yang di dalam kurung seperti ini, maka kita kalikan one by one. Betul sekali, kita kalikan satu-satu. 0,3 dikali X, 0,3X. Kemudian 0,3 dikali negatif 2, jangan lupa ya negatifnya juga ikut ya. Berapa? 0,6. Betul sekali, negatif 0,6. Sama dengan, yang ini tetap ya Somet, 0,2X ditambah 1. Nah, kembali lagi nih, kita kelompokkan lagi menjadi 0,3X dikurangi 0,2X sama dengan 1. Negatif 0,6-nya kita pindah menjadi plus 0,6. 0,3 dikurangi 0,2 berapa? 0,1. Betul sekali. 0,1X jangan lupa sama dengan 1,6. Wah, kalau seperti ini gimana Kak cara membaginya? Kita menemukan bahwa 1,6 dibagi dengan 0,1. Susah nih Kak kalau pembagian desimal. Oke, jadi kalau kalian kesulitan membagi bilangan desimal ya, maka kalian bisa merubahnya menjadi pecahan. 1,6 jika kita rubah ke pecahan menjadi berapa? 16 per 10 atau per 100? Per 10. Kenapa kok per 10? Karena hanya ada satu angka di belakang koma. Sehingga 16 per 10 per itu berarti dibagi ya, dibagi dengan 0,1, maka 1 per 10 juga. Oke, kita sederhanakan dulu biar mudah. Jika dalam pembagian pecahan, kita bisa menyederhanakannya pembilang dengan pembilang atau penyebut dengan penyebut. Kita coret, ini memiliki angka yang sama, penyebutnya 10 dan 10. Kemudian kalau sudah, tidak ada yang bisa disederhanakan lagi, menjadi 1, ini jadi 1 ya Somet. Kemudian kita kalikan silang, 16 dikali 1, 16, 1 dikali 1 sama dengan 1. 16 dibagi 1, 16. Maka nilai X-nya adalah 16. 100 untuk Somet. Lanjut ke nomor 2.
pembagian. X ditambah 3 per 2 sama dengan X min 3 per 5. Oke, kita kalikan silang menjadi ya X plus 3 ini dikali dengan 5. Jadi pembilang dikalikan dengan penyebut kawannya dan penyebut dikali pembilang kawannya. Menjadi berapa somet? Kita tuliskan di sini. X plus 3 dikali 5 sama dengan 2 dikali X min 3. Sama seperti soal sebelumnya, kita kalikan satu-satu. 5 kali X, 5X. Ditambah 5 kali 3, 15. Betul. Kemudian 2 kali X berapa? 2X min 6. Kita kelompokkan, 2X kita pindah ruas, 5 kurangi 2 jadi 3X. Oke, kemudian negatif 6, ini 15, kita pindah ruas ke sebelah kanan, menjadi berapa? Min 6, min 15, sehingga min 2, 21. Bisa ya? Nah, X-nya berarti diapakan sobat? Betul sekali, kita bagi jadi negatif 21 ini kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah negatif 7. Karena negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif. Jadi hasilnya adalah X sama dengan negatif 7. Yeay! Gimana? Mudah kan? Lanjut ke soal selanjutnya. Nah, masuk ke soal cerita nih somet. Perhatikan baik-baik. Seorang anak laki-laki 3 tahun lebih tua dari adiknya. Jumlah umur mereka tahun ini adalah 21 tahun. Berapa usia mereka? Oke, langsung saja kita ubah ke kalimat matematikanya. Seorang anak laki-laki, maka L ya, 3 tahun lebih tua. 3 tahun lebih tua berarti L sama dengan 3 lebih tua itu berarti bagaimana? Ditambah, dikurangi, dikali atau dibagi. Kalau kita konversikan ke operasi matematikanya. Ditambah, betul. Jadi 3 ditambah lebih tua daripada adiknya, maka 3 ditambah A. Oke? Nah, selanjutnya jumlah umur mereka, jumlah karena jumlah maka L ditambah A sama dengan berapa? 21. Berapa usia mereka? Kita punya 2 persamaan nih di soal ini. L sama dengan 3 plus A dan L plus A sama dengan 21. Yang ditanya adalah berapa usia mereka, maka kita mencari L-nya berapa, A-nya berapa. Bagaimana nih Kak? Apakah harus dicoba-coba nih angka-angkanya? Kalau dicoba-coba pasti lama dong somet. Jadi caranya adalah kita substitusikan dari persamaan pertama atau persamaan kedua. Ini persamaan pertama, ini adalah persamaan kedua. Persamaan pertama dan persamaan kedua sama-sama memiliki variabel L dan juga A. Kalau kita lihat dari persamaan pertama ini, kita bisa langsung substitusikan ke persamaan yang kedua. Sehingga L plus A sama dengan 21. Nah, karena L itu sama dengan 3 plus A, maka kita ubah menjadi 3 plus A. Ya, paham ya somet? Ini. Oke. Kemudian plus A tetap sama dengan 21. Jadi L-nya ini kita rubah menjadi 3A sesuai dengan persamaan yang pertama. Itu namanya substitusi. Ya, kemudian hasilnya adalah 3 ditambah A plus A berapa? 2A, betul sekali. Sama dengan 21. Kita pindah ruas 3-nya, 2A sama dengan 21 kurangi 3, berapa hasilnya? 18. 2A sama dengan 18. Maka A adalah A sama dengan 9. Betul sekali. A sama dengan 9. Baru A ya somet. A itu adalah umur adiknya. Nah, umur kakaknya berapa? Maka langsung aja nih kita kembalikan ke persamaan yang ini tadi. Nah, karena L sama dengan 3 plus A, hanya kita udah tahu 9, maka L sama dengan 3 plus Iya, langsung aja 3 plus 9. Berapa 3 plus 9? 12.
Oke. Begitu, gimana Somet? Betul nggak jawabannya? Betul ya, L sama dengan 3A, berarti 3 ditambah 9, 12. 3 ditambah 9, 12. L plus A sama dengan 21, L-nya 12, A-nya 9. 12 plus 9 sama dengan 21. Kita cocokkan ke persamaannya, ternyata betul, berarti hasilnya Somet betul. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Masih semangat ya Somet? Wah, ini kayaknya lebih menantang lagi nih Somet. Tangki A, kita lihat gambar yang di sebelah kanan ini. Tangki A memuat 29 liter, sedangkan tangki B memuat 10 liter. Setelah sebagian air dari tangki A ini dituang ke tangki B seperti ini, air di tangki A ini akan menjadi 2 kali lipatnya B. Maka tentukan banyaknya air yang dituang dari tangki A ke tangki B. Oke, berarti kita mencari yang dituang ya, air yang dituang, di mana A itu kan lebih besar nih. A itu kan lebih banyak nih daripada B. Nah, ini kita tuang biar keduanya memiliki nilai, yaitu apa ketentuannya di soal A 2 kali dari B. Sehingga kita tulis kalimat matematikanya menjadi A sama dengan 2 kali B atau 2B ya. Nah, A-nya berapa? Karena A ini yang dituang dan kita tidak tahu nih yang dituang berapa, maka kita misalkan X ya. Sehingga A kita tuliskan menjadi 29 dikurangi X. Nah, kenapa kok kita kurangi negatif X? Karena kan yang dituang kita belum tahu nih, maka kita beri variabel X, kita misalkan X. Sehingga A itu sama dengan 29 kurangi X. Kemudian kita lanjutkan sama dengan 2. Nah, A menuang, B menerima. Sehingga kalau menerima maka semakin banyak dong jumlahnya. Oke, sehingga menjadi apa? B karena menerima dari A, maka B plus X. Betul sekali. Kita sudah dapat nih persamaannya. 29 dikurangi X sama dengan 2 dikali B plus X. Kita selesaikan. 29 dikurangi X sama dengan 2 kali B, 2B, ditambah 2 kali X, 2X. Oke. 29 dikurangi X sama dengan 2. B berapa? B ini kan jumlah air awalnya. B berapa? 10 liter, betul. Jadi kita kali 2 kali 10 ditambah 2X. 29 dikurangi X sama dengan 2 kali 10? 20. 20 ditambah 2X. X-nya kita kelompokkan, konstantanya juga kita kelompokkan. 29, 20 ini kita pindah ruas ya ke sebelah kiri menjadi 29 dikurangi 20. Berapa? 9. 9 sama dengan negatif X ini kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi 2X plus X. Betul, karena negatif. Berarti berapa? 2 plus 1? 3. 3X. Selanjutnya 9 sama dengan 3X, maka X-nya berapa Somet? Udah mahir dong tentunya, berapa? 3, betul sekali. Jadi, yang dituang ke dalam tangki B itu adalah 3 liter. Kita buktikan ya. Jika 3 liter ini berarti 29 kurangi 3 gitu ya. 29 kurangi 3 berapa? 26. Tangki A 26. Tangki B 10 ditambah 3, maka 13. Nah, persamaannya adalah A sama dengan 2 kali B. Maka A-nya 26, B-nya 13. Betul ya? 2 kali 13, 26. 100. Yeay! Lanjut ke soal yang terakhir. Soal selanjutnya nih Somet. Wow, ini kayaknya lebih menantang nih.
Kak Putri bacain ya. Dito mengendarai mobil dari kota A ke kota B pulang pergi. Kecepatan mobil ketika berangkat adalah 40 km per jam. Dan kecepatan ketika kembali adalah 60 km per jam. Waktu total yang diperlukan adalah 5 jam. Ini waktu totalnya ya. Yang ditanya adalah tentukan jarak antara kota A dan juga kota B. Nah, gimana nih Kak kalau misalnya kita mencari jarak nih? Nah, coba deh Somet ingat kembali materi waktu SD. Pernah kan kita belajar tentang yang namanya jarak, kecepatan dan juga waktu, betul. Nah, Kak Putri reminder nih sudahan di sebelah kanan. Nah, ini. Nah, sudah Kak Putri beri note. Jadi, ketika kita mengerjakan soal jarak, kecepatan, dan waktu, kita punya nih rumus yang namanya rumus apa? JKW, rumus Jokowi, gitu ya menyebutnya. Nah, rumus JKW ini kalau kita mau mencari J itu apa? Jarak, K adalah kecepatan, W adalah waktu. Kalau kita mencari J, maka gimana? Betul, K dikali dengan W. Kalau kita mencari kecepatan, maka jarak dibagi dengan waktu. Sedangkan kalau mencari waktu, rumusnya adalah apa, Somet? Betul, jarak dibagi kecepatan. Nah, di soal nomor 5 ini kita disuruh untuk menentukan jarak. Berarti Kak Putri tulis dulu ya rumusnya. Jarak sama dengan K dikali W atau kecepatan dikali waktu. Nah, jarak kota A dan kota B, jarak berangkat dan juga jarak kembali, itu sama nggak kira-kira Sobat? Sama kan? Nah, karena sama, maka persamaannya bisa Kak Putri tulis gini. Jarak berangkat, ya, jarak berangkat sama dengan jarak kembali. Betul. Nah, dari rumus J sama dengan K dikali W, maka kalau kita mencari jarak berangkat, berarti kan kecepatan berangkat dikali waktu berangkat, gitu ya. Kalau mencari jarak kembali, berarti kecepatan pada saat kembali dikali waktu kembali. Yang di soal diketahuinya adalah kecepatan nih, kecepatan pada saat berangkat dan juga kecepatan kembali. Sedangkan waktunya itu tidak diketahui, adanya waktu total. Sehingga kalau kita tuliskan di sini adalah karena J sama dengan K dikali W, maka jarak berangkat adalah kecepatan pada saat berangkat, yaitu 40 dikali waktu pada saat berangkat. Waktu pada saat berangkat kita nggak tahu nih. Kita misalkan aja yaitu X. Maka 40 dikali X. Gitu ya. Nah, Kak Putri note di atas ini, X adalah waktu berangkat. Sebaliknya, untuk mencari jarak kembali, berarti kecepatannya kembali yaitu 60 dikali, Kak Putri misalkan variabelnya adalah Y. Maka Y sama dengan waktu waktu kembali. Jelas ya Somet sampai di sini? Nah, setelah itu ya 40X, ini persamaan pertama ya, berarti 40X sama dengan 60Y gitu ya kalau Kak Putri tulis. Nah, selanjutnya kita temukan nih persamaan kedua dari yang diketahui, yaitu ini waktu total. Waktu total itu kan berarti waktu berangkat ditambah waktu kembali. Tadi waktu berangkat apa? Ini ya, waktu berangkat tuh X, waktu kembali itu Y. Maka waktu total adalah X ditambah Y, betul? Sama dengan berapa? Sama dengan berapa? 5, ya. Nah, di sini kita sudah punya nih dua persamaan. Kak Putri beri pembatas. Nah,
Setelah itu baru deh kita substitusikan sama seperti tadi. Ini ya, kalau kita lihat berarti kan X sama dengan 5 dikurangi Y, betul ya? Nah, kita masukkan nih ke 40X sama dengan 60Y. Dari dua persamaan ini, yuk kita selesaikan bersama Kak Putri. 40X sama dengan 60Y. Kak Putri tulis ulang. 40X sama dengan 60Y. Nah, karena X itu adalah 5, ini tadi ya. X itu berarti 5 kurangi Y ya, ini tadi kurangi Y ya. Nah, maka kita masukkan nih 40, kita substitusikan X-nya adalah 5 dikurangi Y. Sama dengan 60Y. 40 dikali 5 berapa? Berapa somet? Betul, 200. Kemudian 40 dikali negatif Y, negatif 40Y. Sama dengan 60Y. Betul sekali. Nah, sudah ada variabel yang sama nih. Langsung kita kelompokkan ya. Berarti 200 sama dengan negatif 40 ini kita pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi betul, 60Y ditambah dengan 40Y. Hasilnya berapa somet? Berapa? 100Y. 200 sama dengan 100Y. Berarti Y-nya adalah 2. Nah, Y ini tadi apa? Y itu adalah apa tadi? Nih, waktu kembali. Berarti waktu berangkatnya belum ya? Kita cari waktu berangkatnya. Waktu berangkatnya X. Nah, dari persamaan yang kedua itu kan di sini ada nih X plus Y sama dengan 5. Nah, kita tuliskan ulang. Berarti kita mainkan yang persamaan kedua. X plus Y sama dengan 5. X ditambah Y-nya kita substitusikan. Tadi berapa? 2 sama dengan 5. Kalau X plus 2 sama dengan 5, berarti X-nya berapa somet? Berapa? Iya, 3. Dari mana Kak Putri? Dari 5 dikurangi 2. Betul sekali. Nah, kita udah menemukan nih nilai dari X sama nilai dari X dan juga nilai dari Y. Ya, setelah itu kita kembalikan ke apa yang dicari, yaitu jarak. Betul sekali, jarak ya. Nih. Nah, jarak tadi rumusnya K dikali W. Yuk kita tulis ulang di bawahnya. Sini. Jarak J sama dengan K dikali W. Yang pertama yaitu jarak pada saat berangkat ya. Kita cari jarak pada saat berangkat. Nah, berangkatnya itu kan berapa tadi kecepatannya? 40. Betul, ini ya, kecepatan berangkatnya itu 40. Maka kita tuliskan nih di sini. 40 dikali, karena kita pakai kecepatan waktu berangkat, berarti waktunya juga waktu berangkat. Jangan pakai waktu kembali ya. Nah, waktu berangkat itu tadi apa waktu berangkat? Waktu berangkat adalah X. Berarti kita kalikan dengan ini 3. Maka kita tuliskan di sebelah sini kali 3. Maka 40 dikali 3, ini 3 jam ya, somet. 40 km per jam dikali 3 jam. Nah, kemudian kalau sudah kita hitung berapa 40 dikali 3 somet? Betul, 120. Satuannya apa? Satuannya jarak berarti apa? Kilometer. Tapi kalau dari perhitungan bisa nggak? Bisa banget. Jadi ini kan 40 km per jam. Ini juga 3 jam. Kalau perkalian, jamnya sebagai penyebut dan yang 3 jam ini dia sebagai pembilang, bisa dicoret kan? Penyederhanaan pecahan. Nah, sehingga tersisa kilometer menjadi 120
kilometer. Jadi jarak dari kota A dan kota B ya adalah 120 kilometer. Begitu ya sobat? Nah, itu kalau kita menggunakan yang persamaan mana tadi? Persamaan berangkat. Kira-kira kalau persamaan pulang sama nggak? Buktikan ya, kita buktikan. Nih, kita lihat aja di rumusnya sama. J sama dengan K dikali W. Maka kita tinggal merubah K-nya saja. J sama dengan K dikali W. K-nya kan kalau kembali tadi 60 ya. Kemudian ini Y-nya itu adalah 2. Nih, Y-nya adalah 2. Berarti kita kalikan 2. 60 dikali 2 berapa? Betul, 120. Jadi sama ya somet. Kenapa bisa sama? Ya inilah nilai X dan Y yang digunakan merupakan variabel yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan matematika. Itulah yang disebut sebagai persamaan linear. Persamaan linear adalah persamaan aljabar. Jadi aplikasi dari aljabar itu sendiri. Jadi gimana somet? Mudah kan? Oke. Wah, keren banget nih, somet sudah ngikutin Kak Putri sampai akhir. Gimana belajarnya? Pasti mengerjakan matematika ini dengan mudah, cepat, dan menyenangkan kan? Nah, sekarang giliran Kak Putri untuk memberi satu tantangan kepada kalian mengenai materi ini. Nah, berikut soalnya. Yuk somet, kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Kak Putri tunggu dan akan Kak Putri bahas di video selanjutnya. Nah, jika somet suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, and share ke teman-teman. Agar somet tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya, jangan lupa tekan tombol loncengnya ya. Bersama QMath, belajar matematika jadi mudah, cepat, dan menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya somet. Bye-bye.